Dijelaskan adalah kalau Bapak meninggal dunia, maka perusahaan asuransi membayarkan sekian. Produk kita bagus loh Pak dibandingkan perusahaan Benar. lain Pak. Nah kalau seperti itu kan mungkin orang yang ditawarkan juga merasa, iya ini kan bukan manfaat untuk saya. Kamu sedang mencoba menawarkan produk kamu dan kamu dapat komisi. Iya. Dan akhirnya terjadi penjualan pun itu tidak terlalu menguntungkan dua belah pihak sebenarnya. Benar-benar. Ya. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama kita di Ngobrol Santai. Halo. Sudah cukup lama ya kita tidak melakukan acara seperti ini lagi. Ya. Hari ini saya Iskandar Wijaya ditemani Bapak Ciko Juang. Menyapa Anda semua, kita hari ini akan membahas sebuah topik yang paling tidak suka dibahas oleh orang lain. Pada umumnya orang tidak suka dengan topik ini. Kita nggak ngomong apa kabar dulu. Apa kabar? Saya berharap semuanya baik karena kita Baik. juga mendapat kabar baik kan Pak Ciko. Belakangan ini angka penularan COVID-19 sudah menurun drastis ya Iya. Pak. Saya juga ada baca satu rumah sakit di Kota Medan ini sudah zero pasien COVID. Wow luar biasa, ini adalah kabar baik buat kita semua sehingga Benar. tidak lama lagi kita bisa beraktivitas seperti biasa, Normal kembali ya. normal ya Pak Ciko Tapi ya. yang paling diharapkan orang-orang normal itu sepertinya yang paling penting cuma satu, Apa itu? traveling dengan pesawat. Traveling dengan pesawat, kalau itu sudah benar-benar normal baru dia bilang normal ya. Ya, Oke, tapi paling tidak teman-teman yang menyaksikan hari ini dalam keadaan sehat-sehat itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang mungkin kemarin sempat terkena dan sekarang sudah sembuh, selamat bagi teman-teman semua. Dan akhirnya kita bisa Benar. bersyukur benar ya bahwa kita semua baik-baik saja pada hari ini. semoga sehat-sehat selalu ya. Ya. Tapi tidak boleh lupa prokes. Iya, prokes tetap ya. Ya benar. Oke Pak Ciko, kita akan segera masuk nih. Membahas topik yang paling tidak suka dibahas oleh orang pada umumnya Pak Ciko. Kayaknya sudah tahu. Apa itu? Apa itu ya? Asuransi jiwa ya? Ya kalau kita kan orang asuransi ya. Orang asuransi itu apalagi agen-agen baru Pak Ciko. Iya. Mereka selalu bilang, sejak saya bergabung jadi agen asuransi, saya mau coba ngomong asuransi saja, itu teman berkurang separuh Pak. Itu langsung auto delcon gitu. Iya makanya. Sebenarnya ada apa dengan asuransi jiwa kok sampai segitunya orang tidak suka membahas ya Pak Ciko? Mungkin dari dulu telanjur ada stigma negatif. Tentang apanya nih? Apakah salah paham atau paham salah? Saya kira bukan produknya, bukan company-nya, tapi personalnya. Personal, Ya. berarti bukan asuransi jiwanya sendiri dong? Ya. Jadi saya pengalaman bertemu begitu banyak teman-teman ya, orang-orang di mana saja yang saya tangkap akhirnya itu. Jadi selalu subjektif. Masalahnya Oke. di individu. Oke, tapi saya juga punya pengalaman Pak Ciko. Sebagus-bagusnya kita berteman, orangnya katakan orangnya tidak masalah deh. Ya. Tapi begitu orang yang kita anggap pintar bergaul, dia Oke. menjadi agen, Oke. dan orang ini langsung mau bahas nih asuransi jiwa. Oke. Topiknya diubah saja. Teman-teman yang tadinya dekat juga cenderung langsung bangun tembok gitu loh. Makanya saya tertarik sebagai hari ini saya bukan narasumbernya ya teman-teman sekalian. Pak Ciko akan menjadi narasumber saya. Baiklah. Saya pengen tanya-tanya Pak Ciko berdasarkan Oke. apa yang Pak Ciko jalani sebagai agen asuransi sejauh ini ya Pak Ya. Ciko. Kata asuransi jiwa sendiri, itu sebenarnya artinya apa Pak? Karena gini, setahu saya nih Pak Ciko sebelum Bapak menjawab, asuransi kan sebenarnya bagus kan, menjamin. Tapi jiwa, sepertinya menjamin jiwa. Padahal jiwa itu kan namanya nyawa kan. Emang asuransi jiwa itu maksudnya orang tidak bisa mati gitu loh. Menjamin apa gitu? Soul insurance. Makanya soul insurance nggak ada kan, tapi life insurance. Nah, jadi kalau menilik ke kata dasar dari bahasa Inggris yang sering kita dengar, insurance, Ya, ya kurang lebih sama artinya dengan assurance, ya memastikan, assure, insure, Ya. mengamankan, menjamin Ya. sesuatu. ya. Yang dijamin adalah Ya. jiwa kan? Jadi memang bahasanya yang sering kita dengar itu adalah asuransi jiwa, life insurance, Iya. kalau bahasa Inggrisnya. Nah, tapi sebetulnya bukan. Jiwa itu siapa sih yang bisa lihat? Terus siapa sih yang bisa ukur? Gitu. Iya. Nah, tapi yang dilindungi itu sebetulnya adalah nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari orang yang Ya.
Dari orang yang produktif. ditanggung ya. Dari orang yang ditanggung. Oke. Jadi nilai produktif juga boleh disebut demikian. Oh, berarti bukan jiwa atau nyawanya ya. Ya benar. Pantasan, tapi orang selalu menganggap begitu Pak Ciko. Ya. Kalau kamu tawarin saya asuransi jiwa, ya kan, yang nilai ekonomis Pak Ciko sebut tadi, Benar. tapi kan saya harus mati Pak Ciko. Ya. Jadi seolah-olah itu mengganti jiwa saya gitu loh. Jadi itu hanya masalah pemahaman kita saja. Oke. Cuman ketika kita bertemu seseorang atau kita bertemu calon nasabah, teman, ya kita edukasi. Oke. Nah tapi orang-orang akan memahami kalau hanya masalah jiwa atau nilai ekonomis ya kita akan terima itu. Oh, jadi setiap orang itu sebetulnya ada nilai produktifnya, Oke. nilai ekonomis. Kenapa? Setiap orang bekerja. Nah, terutama setiap orang yang mencari atau menjadi pencari nafkah. Kalau bahasa Inggrisnya breadwinner. Iya. Nah, jadi setiap orang yang mencari nafkah atau membangun keluarga yang bertanggung jawab kepada keluarga, ya, itu semuanya mempunyai target, tujuan, impian. Oke. Tapi setiap orang kalau begitu beda-beda dong nilainya. Ya, karena Iya kan? ukuran setiap orang beda, background ekonomi setiap orang beda, kemampuan produktif setiap orang itu juga beda. Kalau begitu pertanyaan saya berikutnya, apakah menurut Pak Ciko setiap orang di muka bumi ini yang masih hidup itu punya nilai ekonomis, termasuk orang miskin sekalipun? Kalau setiap orang yang bekerja dan mereka punya keluarga yang dikasihi, mereka punya keluarga yang dimana pasangan, orang tua bergantung kepada mereka, mereka butuh asuransi jiwa. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada orang lain bergantung padanya Pak, misalnya orang yang sebatang kara gitu, apakah orang tersebut punya nilai ekonomis? Ya, orang itu punya nilai ekonomis. Oke. Dalam konteks dia harus bergantung kepada dirinya sendiri. Oke, berarti nilai ekonomisnya terhadap diri sendiri. Ya, Oke. kalau dia mengalami resiko kemudian butuh bantuan finansial. Oke. Ya, jadi misalnya seseorang dia tidak punya tanggungan, dia hidup seorang diri. Oke. Kalau dia sakit bagaimana? Kalau Iya. sakitnya mahal bagaimana? Kalau Iya. sakitnya berat, Betul. ya biayanya ratusan juta, miliaran. Betul. Dia mau mengandalkan siapa? Ya diri sendiri. Tapi itu kan bukan asuransi jiwa Pak Ciko. Itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Oke. Jadi kalau kita bahas secara konteks yang lebih umum, artinya produk asuransi jiwa itu bisa berguna kepada setiap orang gitu. Oke. Apakah dia berkeluarga, punya tanggungan atau tidak, apakah dia single, sebatang kara, begitu. Oke, berarti kalau bahas asuransi jiwa yang konotasinya kepada nilai ekonomis, sementara nilai ekonomis setiap orang berbeda-beda tergantung berapa besar dia menanggung, cara menghitungnya seperti apa Pak Ciko? Nah, sebenarnya di sini adalah poin yang harus kita tekankan gitu loh. Iya. Karena selama ini pengalaman kita bertemu begitu banyak teman-teman yang hanya sekedar membeli asuransi kesehatan. Artinya asal ada. Ya, jadi setidaknya semua orang memang punya asuransi kesehatan, tapi ada fungsi yang saya katakan major, Oke. paling vital, dan itu adalah asuransi jiwa, mengasuransikan nilai produktif, nilai ekonomis seseorang. Oke. Nah, supaya apa? Supaya ketika seorang pencari nafkah atau seseorang di mana banyak orang bergantung, ketika dia tiada, uang asuransi jiwa yang dibayarkan ini bisa menjaga lifestyle keluarga itu minimal tetap sama. Oke. Atau berlanjut. Berarti maksud Pak Ciko adalah ketika seseorang ini sudah tidak ada, Ya. maka asuransi jiwa yang sudah dia ambil kemarin waktu Ya. dia masih hidup, itu akan diterima Ya. oleh ahli waris katakan ya. Dan ahli waris ini bisa menggunakan uang tersebut untuk meneruskan kehidupan dalam level yang sama seperti orang ini masih ada, seperti itu. Benar. Berarti ini arti dari menggantikan nilai ekonomis ya Pak? Ya. Oke. Jadi sebetulnya waktu awal saya pernah buat sebuah video yang berjudul cara menghitung uang pertanggungan jiwa ideal. Anda milenial, apakah butuh asuransi? Tapi hari ini saya ingin sharing sebuah tips yang lebih sederhana, Oke. yaitu tadi Pak Iskandar tanya saya bagaimana hitungnya.
Nah, misalnya kita adalah katakan ya seperti saya ya. Oke. Kita usia 35 ya. Masih muda ya Pak ya? Masih muda. Masih muda ya. Pasti dong. Ya. Tapi kelihatan begitu dewasa ya, mateng sekali ya Pak. Oh ya, saya berusaha. Oke. Nah, jadi bila saya usia 35, saya bekerja, saya produktif. Nah, saya punya impian nih jangka panjang. Oke. Impiannya apa? Mungkin mensekolahkan anak saya sebaik-baiknya. Oke. Apakah di luar negeri, apakah di mana saja. Iya. Tapi itu tujuan jangka panjang. Jangka Nanti butuh panjang. dana. Jangka panjang itu berkisar berapa tahun Pak? Mungkin 10 tahun ke atas. Di atas 10 tahun itu Iya, panjang ya? iya. Oke. Nah, mungkin nanti saya ingin membeli rumah lagi. Oke. Apakah untuk diri saya, apakah untuk anak-anak saya. Iya. Nah, ini impian juga. Iya, soalnya ada anak muda itu pacaran Pak Ciko. Oke. Saya tanya kapan menikah, dia bilang itu rencana jangka panjang. Jadi kalau Pak Ciko bilang 10 tahun, waduh ini anak perempuan orang diajak pacaran sampai belasan tahun ini kalau Ya. begitu ya. Mungkin dia ada target pacaran 10 tahun, tapi baru jalan tahun pertama. Jadi masih Iya, panjang masih jalannya. panjang gitu ya. Wah itu kasihan anak orang. Ya, Oke, tapi tergantung. menarik sekali pembahasan Pak Ciko bahwa kalau kita sudah punya rencana, katakan itu jangka panjang pendidikan anak, itu juga perlu di make sure ya, Ya, menggunakan asuransi gitu ya. Pak? ya benar. Kalau dalam konteks ini, asuransi apa Pak dalam hal ini ya? Kalau katakan ini Pak ya, satu-satu kita ya. Pendidikan anak, misalkan tadi orang yang usia 35 punya anak masih kecil, 15 tahun lagi dia mau kuliahkan anaknya ke luar negeri. Ya, 15 tahun kemudian berarti kan jangka panjang Pak. ya. Dalam 15 tahun ini, apa yang dia perlu pastikan Pak menggunakan asuransi? Kalau kita bicara asuransi pendidikan, Ya. sebenarnya orang-orang juga harus memahami sebuah kondisi. Apakah dia mau ya menabung uang dengan jumlah tertentu ya supaya suatu saat misalnya 10 atau 15 tahun lagi ketika anaknya mencapai usia kuliah, dia Oke. punya dana. Oke. Oke. Ini konteks pertama. Oke. Konteks kedua adalah dengan asuransi pendidikan, sebetulnya setiap orang itu ingin menjamin atau harus menjamin apapun yang terjadi kepada si pencari nafkah. Karena siapa sih yang tahu 5 tahun kemudian kita kemana? Oke. 10 tahun kemudian kita jadi apa? Tidak Ya. tahu. Oke. Kita tidak tahu hari-hari ke depan itu kita bakal ketemu apa, Oke. sakit atau tidak. Mhm. Nah, tapi kita ingin menjamin pendidikan anak kita. Iya. Ya, kita harus sediakan uang pertanggungan jiwa dengan porsi tertentu. Hmm. Tapi fungsinya, kalau misalnya ada apa-apa dengan kita, uang pertanggungan ini untuk uang kuliah anak kita. Berarti tujuan spesifik ya. Ya, Masuk asuransi jiwa, angka sekian, tujuannya khusus untuk pendidikan anak ini. Ya. Itu pun anaknya kalau misalnya ada tiga peruntukan. ya benar. Betul ya? Ya. Si A, si B, si C. Ya, jadi kita harus tambahkan jumlahnya, kalikan Ya. jumlahnya, kalikan jumlah Dan anaknya. proteksi sekarang juga Ya. gitu ya. Oke. Jadi ini namanya memproteksi, mengasuransikan pendidikan. Memastikan pendidikan. Menjamin pendidikan anak tetap ada dengan Oke. atau tanpa kita. Wah luar biasa Pak Ciko. Kalau gitu saya bisa simpulkan 2 poin Pak. Tadi Pak Ciko menyinggung poin pertama adalah menentukan nilainya dulu. Kalau misalnya 15 tahun ke depan dia mau kuliah di mana itu ada angkanya. Ya. Pastikan Anda mulai melakukan menabung akumulasi supaya pada waktunya tiba uang itu ada. Ya. Nah itu poin pertama, harus melakukan akumulasi itu poin pertama. Ya. Poin kedua Pak Ciko memberitahu bahwa kalau sudah tahu angkanya kita harus menjamin angka itu ada apapun yang terjadi. Jadi kalau dalam tengah jalan orang yang sedang mengakumulasikan buat anaknya terjadi sesuatu atas diri dia, maka uang asuransi jiwa ini nilainya memang pas ya karena sudah dihitung untuk menjamin si anak ini pasti kuliah. Dengan angka yang Ya, sudah pasti benar, tersebut ya. Pak Iskandar. Oke, luar biasa. Ini benar-benar tepat sasaran jadinya. Pantasan Pak Ciko, saya mendengar banyak orang nggak suka orang bahas asuransi jiwa karena pembahasannya nggak tepat sasaran Pak. Mungkin dalam pemahaman yang lebih kecil. Ya, Kalau ini kita sedikit banyak kita kupas lebih luas. iya. Artinya kita lebih profesional lah ya Pak ya. Ya, Supaya harus. terkesan lebih profesional, Karena- mari kita ngopi dulu Pak Ciko, sorry. Ngopi dulu. Oke. Seruput kopinya ya. Seruput dulu ya.
Karena tujuan kita buat video memang edukasi masyarakat. Iya. Dan ini bagi saya sangat penting Pak Ciko. Iya. Karena sayang sekali ketika seseorang ingin sebagai nasabah maupun sebagai agen, sayang sekali ketika seorang nasabah ditawarkan asuransi karena ikut-ikutan atau tidak enak hati, yang penting ada gitu ya, masuk, sekedar masuk, tapi peruntukannya tidak jelas, Iya. sehingga yang ada akhirnya kecewa. Iya. Itu sisi nasabah. Iya. Sisi agen, kadang-kadang dia bergabung, dia tidak mendapatkan edukasi yang tepat, akhirnya serampangan juga pada saat melakukan prospecting. Ya, Sehingga yang dijelaskan adalah, kalau Bapak meninggal dunia, maka perusahaan asuransi membayarkan sekian. Produk kita bagus loh Pak dibandingkan perusahaan Benar. lain Pak. Nah, kalau seperti itu kan mungkin orang yang ditawarkan juga merasa, iya ini kan bukan manfaat untuk saya. Kamu sedang mencoba menawarkan produk kamu dan kamu dapat komisi. ya, Dan akhirnya terjadi penjualan pun itu tidak terlalu menguntungkan dua belah pihak sebenarnya. benar-benar. Ya. Jadi sebenarnya kita harus membuat setiap orang melihat tujuan krusialnya Iya, dari membeli produk-produk ini. Iya, Untuk iya. apa gitu. Pasti Iya. ada tujuannya. betul, betul. Karena kalau tidak ada tujuannya, ya akhirnya kita sekedar ingin meladeni teman. Iya. Kalau bahasa Medannya, ingsiu. Ingsiu. Karena kita puhau ise sama Puhau teman kita. ise ya. Gitu loh. Oke Teman-teman lah. dari Surabaya juga ngerti tuh puhau ise ya. Se-Indonesia ngerti. Se-Indonesia ngerti puhau ise ya. Enggak enak hati ya, Iya. sungkan ya. Ya benar. Iya, iya, iya. Pak Ciko kalau begitu itu kan pendidikan anak 15 Ya, oke. tahun lagi gitu ya. Contoh kalau anaknya umur 3, biasanya umur 18 kuliah, berarti 15 tahun lagi. Oke. Berarti kalau misalkan anak sudah beres, biasanya rencana jangka panjang apa lagi Pak untuk seorang yang anaknya sudah tidak memungkinkan untuk nabung kuliah deh, udah kuliah pun Jadi misalnya. sebenarnya yang mau saya jelaskan tadi adalah rencana jangka panjang untuk melindungi keluarga ini. Oke, padahal kita kasih contoh tadi pendidikan aja ya. Ya. Masih banyak yang perlu dilindungi kan. Itu hanya salah satu scope. Salah satu skop yang harus dilindungi. Ya. Ya. Jadi yang lebih luas adalah keluarga kita sendiri. Oke, berarti dalam konteks biaya hidup keluarga secara keseluruhan. Benar, Oke, berarti bukan hanya pendidikan tapi seluruh. benar. Itu juga ada cara hitung ya Pak ya? Ada. Jadi Oke. kita ingin melindungi apa? Kita ingin melindungi income dari keluarga ini. Oke. Kita ingin melindungi lifestyle dari keluarga ini. Oke. Nah, jadi cara hitungnya adalah kalau misalnya saya katakan contoh saya tadi, Iya. saya usia 35. Ya. Kira-kira saya bisa kerjanya sampai kapan? Iya. Mungkin 30 tahun lagi saya usia 65. Ya. Oke, jadi anggap hari ini 30 tahun kemudian saya tidak bisa kerja lagi. Saya sudah tidak produktif gitu ya. Artinya udah masuk pensiun. Oke. Ya. Nah, jadi asumsi misalnya income saya 1 tahun 1 miliar. Oke. Oke. 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan berarti nilai produktif, nilai ekonomis yang saya bisa capai, saya bisa hasilkan adalah 30 miliar. Ya. Itu pun sudah minimal ya Pak ya. Karena asumsi kita Ya. setiap tahun nilai kita atau produktivitas kita kan harusnya meningkat kan. Harusnya meningkat. Iya, karena inflasi juga ya. Benar. Iya, ini Tapi udah hitungan simple loh ya Pak ya. simple. Oke. Jadi kita katakan saja ya 1 tahun 1 M. 1M. Jadi kalau kita akan produktif untuk 30 tahun kemudian, Iya. hari ini yang harus kita perhitungkan adalah kita jaga nilai ekonomis kita hingga ke masa depan 30 tahun kemudian yaitu 30 M. Iya. Nah, jadi kalau hari ini kita mau membeli asuransi jiwa, belilah angka ini. Oke, 30 itu M. cara perhitungan yang sudah paling sederhana teman-teman. Jadi pastikan Anda sudah terlindungi nilai ekonomi Anda selama Anda produktif. Itu hitungan paling simple. Jadi Ya. kalau Anda hari ini usianya 25 dan Anda berasumsi sampai usia 60 Anda bakal produktif, berarti 35 tahun ke depan Anda harus memastikan Benar. angka itu ada dalam bentuk perlindungan. Ya. Ya. Jadi ini istilahnya kita mengunci potensi kita di masa depan untuk dijaminkan hari ini gitu. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya kalau ngomong seperti ini rasanya asuransi jiwa itu bahkan wajib dibahas Pak kalau begitu. Sebenarnya begitu. Wajib ya? Tergantung apakah ketika kita membahasnya dengan teman-teman kita, calon nasabah kita,
pemahaman kita sampai ke arah sana atau tidak gitu. Iya, Apakah betul. seseorang ini, konsultan ini atau financial konsultan ini bisa menjelaskan ke arah sana? Oke. Karena setiap orang itu kan terinspirasi, Iya, diinspirasi, iya, diarahkan. betul. Kalau tidak ya kita nggak ngerti ini beli untuk apa, kenapa harus begini. Nah, kalau konotasi negatif di lapangan tentang asuransi jiwa, sesuatu topik yang tidak suka kalau dibahas, apakah ini terjadi secara umum? Itu ada yang ngarahin juga, Pak? Ada yang ngedukasi supaya tidak usah bahas deh gitu loh. Kenapa secara alamiah terjadi, Pak? Sedangkan kita mau ngarahin orang untuk bahas asuransi saja susah. Kenapa secara alamiah terjadi orang tidak mau bahas asuransi? Apakah ada yang ngajarin, Pak, kalau asuransi nggak bagus nggak usah masuk gitu? Saya yakin sih tidak. Tidak kan, tapi kenapa terjadinya masif gitu ya? Karena apa yang terjadi di lapangan atau apa yang diekspresikan orang-orang banyak itu saya yakin adalah akumulasi dari pengalaman. Oke, Atau minimal ya kita dengar dari teman-teman, family dan kita percaya. Oh ini harus hati-hati. Oh kalau mau bicara ini mungkin gak usah deh gitu loh. oke, Jadi kadang-kadang kita melihat pengalaman teman-teman, melihat pengalaman family. Jadi kita ikut-ikutan menerima stigma negatif walaupun belum tentu kita mengalaminya langsung. iya, iya. Padahal kita juga memang harus bertanya langsung Iya. pada yang paham. Apalagi sekarang zamannya internet ya, Pak ya. Ya, Ketika ada berita sesuatu terjadi gitu ya, dalam waktu singkat sudah tersebar. informasi begitu mudah Iya. diakses. Dan saya dengar, Pak, kalau orang klaimnya tidak dibayar misalnya Iya. oleh karena satu dan lain hal, Benar. pasti ada dong. Karena di video kita yang sebelum-sebelumnya juga, apa penyebab asuransi tidak dibayar klaimnya? Kan teman-teman juga bisa cari lagi di dokumentasi kita yang sebelumnya kan. Oke. Nah, seandainya itu terjadi, biasanya kan orang pada ngomel ya. Setelah ngomel Pasti. viral juga ya kan. Pasti. Artinya saya kecewa langsung viral. Tapi Pak, orang ada yang dibayar klaim dan banyak sekali. Karena saya juga di dunia asuransi, saya tahu banyak sekali orang terima klaim. Kenapa yang dibayar klaimnya itu nggak viral, Pak? Sedangkan yang satu tidak dibayar klaimnya aja lebih viral gitu loh. Karena kalau klaim dibayar Ya. itu sudah seharusnya ya. Sudah memang harus seharusnya begitu. That's normal. Normal ya, sesuatu yang normal tidak usah diekspos ya. Nah, tapi kalau klaim tidak dibayar, tidak mau tahu sebabnya dulu, that's not normal. Oke, Iya. saya mau ribut. Ya, walaupun nilai klaimnya kecil. Oke, viral Sedangkan dulu. sedangkan yang dibayar klaimnya nilainya gede tapi nggak diviralkan gitu. Jadi sebenarnya ya kita juga harus membuat pemberitaan yang berimbang ya. Kita juga Ya. harus menginformasikan ke teman-teman kita supaya Ya. seimbang. Ya. Maka bolak-balik dari tadi saya mengatakan ya edukasi tergantung Anda mau menerima informasi atau tidak. Ya. Nah, tapi selalu ada sebabnya. Apakah klaim dibayar atau klaim tidak dibayar? Klaim dibayar karena semuanya sudah sesuai prosedur, Ya. ya, semuanya sudah sesuai aturan main. Oke. Kalau klaim tidak dibayar, ya juga ada sebabnya. Ada Yang sebabnya. tidak sesuai aturan main, tidak sesuai prosedur. Ada istilah yaitu sesuatu yang disebut non-disclosure. Oke. Ada riwayat sakit yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Ada produk yang tidak dibeli. Betul, Tapi ada yang- disangkanya ada beli gitu loh. Iya. Karena apa? Waktu ditawarin mungkin terlalu lama dia mempertimbangkan, membanding-bandingkan, akhirnya dia bilang buang yang ini supaya murah. Ya. Itu pula yang dia masuk ya. Nah. Tapi setelah masuk dia pikir kemarin ada ambil ya. Benar. Waduh. Ada juga yang berupa masa tunggu, belum Ya. melewati masa tunggu, Belum habis masa ternyata tunggu. kejadian. Ya. Ya. Kejadian penyakit yang di dalam masa tunggu. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi teman-teman kita juga harus memahami bahwasanya ini tergantung dari apa yang kita beli. Jadi sebenarnya ketika kita membeli produk asuransi jiwa, Ya. kita belum tahu bagian mana yang akan kita pakai. Ya. Apakah kita akan pakai asuransi jiwa? Kita tidak tahu kapan seseorang akan berangkat. Ya. Apakah kita akan pakai asuransi kesehatan? Apakah seseorang akan sakit bolak-balik rumah sakit? Ya. Atau seseorang akan klaim Ya. karena sakit kritis? Iya, Tidak nggak ada tahu. yang tahu, betul. Jadi
kita tidak bisa selalu menganggap diri kita telah membeli produk yang terbaik. Betul. Karena kita belum tahu kita bakal klaim yang mana. Betul. Bisa saja kita bakal klaim sebuah produk yang ternyata kita beli porsinya paling sedikit. Dan Iya. kita akan klaim sebuah manfaat ya atau produk, ternyata bisa jadi tidak beli. Iya. Who Iya. knows? Iya. Gitu. Makanya ada nasabah yang mengatakan, saya kan nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Benar. Padahal kalau dia tahu apa yang terjadi, perusahaan asuransi nggak bisa mungkin beroperasional. Karena semua orang pasti masuk pada saat dia sudah pasti kejadian gitu ya. Kalau Semuanya kita bisa tahu apa yang terjadi, Iya. kantor asuransi jiwa bisa tutup. harus tutup. Rugi. Rugi. Makanya ada nasabah yang bilang asuransi mah tetap untung gitu kan ya. Justru saya bilang kalau perusahaan asuransi rugi emang kamu mau masuk? Nah, Ya kan perusahaan asuransi jiwa memang harus untung supaya bisa membayarkan klaim-klaim yang Bener memang juga. harus dibayar gitu loh. benar juga. Iya kan? Kalau rugi ya bisa tutup Iya. kantornya. Jadi kita masuk juga untuk apa? Kan Bener. gitu ya. Jadi justru kita senang apabila perusahaan asuransi tempat kita beli produknya itu adalah perusahaan asuransi yang profit Pak ya. Iya. Setuju nggak Pak? Setuju. Semakin profit perusahaan asuransi tempat kita membeli produk, semakin aman kita polisnya. Ya, Iya kan, jadi jangan terbalik ya teman-teman. Kadang-kadang orang suka berpikir, asuransi untung terus gitu ya. Iya. Kita nggak suka, maunya kita yang untung. Sebenarnya kalau kita masuk asuransi dan dikatakan untung kalau klaim. Iya. Amit-amit deh. Kalau saya sih Benar, masuk Pak, asuransi, mendingan jangan klaim gitu ya. Berarti saya sehat. teringatnya Ya. kira-kira belum sampai 2 minggu yang lalu. Saya Ya. ketemu teman di kafe begitu. Di kafe ya. Nah, Berarti ngopi ya? ngopi. Oke, ngopi dulu Pak sebentar. Ngopi ya? ngopi Oke dulu. teman-teman, ya mohon maaf ya, seruput dulu. Oke, ngopi waktu itu 2 minggu Jadi- yang lalu ya. Ya, sebetulnya yang ditanyakan simple. Oke. Karena teman ini juga tahu saya bekerja di kantor asuransi, tapi Oh, beliau jadi teman lama nih ceritanya. teman saja. Oh, gitu. teman. Ya, Tapi oke. tidak beli produk dengan Tapi saya. dia tahu asuransi. Ya. Oke. Jadi ditanyanya, kok Hmm. beli asuransi rugi tidak sih? Terus Pak Ciko jawab apa? Nah, walaupun beli dengan saya atau tidak, ya saya ngerti. Oke. Saya jawab, ya rugi. Rugi ya jawabannya ya. Ya Oke. rugi, kenapa? Karena jarang klaim atau nggak pernah klaim. Oke. Ya. Cuma begini, Hmm. kalau beli asuransi saya umpamakan Ya. 1 juta 1 bulan, Ya. ya rugi 1 juta. Ya. Tapi mungkin kita sudah hemat 1 miliar. Wah, ini dalam ini. Ya lumayan. Cara merasa hemat itu kalau apa, Pak? Ya, jadi saya katakan jadi kalau kita tidak beli asuransi, kita hemat 1 juta. Ya. Tapi nanti 1 miliar kita bayar sendiri. Wah, luar biasa ini. Benar ya? perkataan. Benar. Ya, Ya. gitu saja orang udah ngerti. Ngerti ya, itu orang pinter Pak yang ngerti itu Pak. Karena setidaknya dia buka hati Pak. Karena kalau saya dengar gitu aja itu sudah memberi arti yang sangat dalam. Benar. Bayangkan kalau saya masuk hari ini, saya kelihatan rugi 1 juta sebulan. Benar. Tapi kalau benar kejadian, saya harus menanggung kerugian bermiliar-miliar. Bisa Sementara kalau tidak masuk asuransi, saya menghemat, bukan untung juga sih. Iya kan? Iya. Karena ini bukan investasi. Kalau Iya. saya nggak masuk, saya langsung profit. Enggak. Pasti ini Iya biaya. kan? Tapi ini biaya. Jadi kalau nggak masuk, cuman hemat aja. Iya. Tapi berpotensi untuk menanggung sendiri segala biaya yang miliaran tersebut. Benar. Nah itu sebenarnya sudah merupakan satu pertimbangan untuk kita semua. Ya, Apakah kita masih mau menolak untuk membahas asuransi? Iya kan? benar. Nah jadi Pak Ciko untuk mengakhiri ngobrol santai kita, ya kan, saya punya permintaan supaya Pak Ciko memberikan closing statement kepada 2 pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mungkin teman-teman pendengar adalah orang yang sebagai nasabah atau calon nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua saya minta Pak Ciko memberikan closing statement kepada orang yang menjadi pelaku asuransi. Dalam hal ini mungkin agen Oke. asuransi atau leader asuransi. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya ya tujuan kita yaitu sebagai educator. Oke, pemberi Educator. apalah ya, pemberi Praktisi edukasi. seperti kita ya,
itu bukan sekedar sales sebuah produk. Oke. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan, apa yang kita edukasikan, ini manfaatnya begitu besar bagi kehidupan banyak orang. Jadi kalau kita adalah teman-teman praktisi, ya peran yang paling penting adalah mengedukasi sebaik mungkin. Oke. Tapi paling penting lagi adalah kita harus punya knowledge-nya dulu. Oke. Kita harus kuasai sedikit banyak ya tentang ya financial planning, manajemen resiko, dan terutama menguasai produk kita supaya tidak ada mispresentasi, ya mis-selling produk. Nah, tapi untuk mengencourage teman-teman yang mungkin ingin membeli produk asuransi jiwa, ya, calon nasabah lah ya, atau nasabah yang sudah beli. Benar. Ya. Nah, kita juga harus tahu di mana atau bagaimana kita perlu bertanya. Oke. Nah, seperti ketemu dokter. Dulu saya sering diingatkan oleh teman, kalau ketemu dokter itu jangan sia-siakan kesempatan. Kita harus bertanya sebisanya. Iya. Nah, tapi kalau sampai kita tidak tahu apa yang harus ditanya. Ya inilah tujuan kita buat video. Anda tidak bertanya pun saya edukasi. Iya. Jadi update saja video kita ya di channel saya, di channel Mitra Makmur Mandiri. Itu banyak materi edukasi free. Dan isinya betul-betul memberitahu Anda bagaimana menggunakan produk-produk asuransi jiwa, manajemen resiko, financial planning, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan literasi keuangan. Betul, jadi bisa memanfaatkan secara maksimal produk asuransi jiwa khususnya supaya bagi Anda yang membeli asuransi bisa membelinya dengan baik, bagi Anda yang menjual asuransi Anda bisa memberikan yang terbaik juga dalam prosesnya ya. Benar. Oke, luar biasa Pak Ciko. Ya, karena ketika kita berbicara topik asuransi jiwa ya, company dari asuransi jiwa, supaya stigma negatif itu berkurang atau hilang ya, kita harus tahu bahwasanya kita perlu memilih atau menjadi orang-orang yang berkomitmen. Ya. Kalau kita ingin membeli atau kalau kita ingin menjadi praktisi, ya kita harus menjadi orang-orang yang berkomitmen. Ya, berarti jangan tanggung-tanggung ya Pak ya. Berkomitmen, bertanggung jawab terhadap pelayanan, pengetahuan juga. Iya, benar sekali Pak. Nah, kenapa? Karena yang kita lakukan ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak dan juga orang-orang di belakang nasabah kita ya. Karena penerima manfaat bukan hanya orang tersebut, tetapi keluarga besar mereka. Jadi di sisi lain ini adalah hal yang mulia, tapi kehati-hatian itu perlu. Kenapa? Ini tidak main-main. Iya, betul. Ini adalah masalah hidup orang. Betul. Masalah nafkah, sandang, pangan, papan, rumah untuk tempat tinggal seseorang gitu. Iya. Bisa jadi melalui produk inilah mereka benar-benar bisa menggantungkan hidup mereka apabila terjadi risiko itu benar-benar terjadi. Ya. Jadi ketika kita mau membeli asuransi jiwa juga, kita maka tidak bisa serampangan. Betul, setuju. Nah, jadi harus didasari dengan tujuan. Kenapa kita membeli? Sepenting apa? Betul. Demikian. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini adalah paparan dari Pak Ciko Juang sebagai orang yang sudah terjun di dunia asuransi belasan tahun. Dengan kompetensi beliau sudah memberikan sharingnya. Jadi kalau teman-teman yang memang menjalani profesi sebagai agen asuransi, Anda sudah dapat poinnya. Artinya Anda bisa membantu membuat perencanaan yang matang bagi calon customer Anda atau nasabah Anda. Atau bahkan Anda bisa kembali lagi mengunjungi nasabah yang sudah menjadi nasabah Anda sebelumnya. Tapi lebih profesional lagi kali ini, yaitu Anda bisa membantu mereka menghitung ya rencana jangka panjang mereka meliputi pendidikan anak, ya pensiun mereka, bahkan untuk kebutuhan nilai ekonomi mereka saat ini juga. Jadi bantu hitung balik, bisa jadi setelah Anda menerapkan ilmu dari Pak Ciko, mungkin nasabah Anda yang sudah masuk itu bisa memperbaiki nilai polisnya, bisa mengupgrade atau bahkan bisa menambahkan lagi perlindungan-perlindungan yang dirasa memang dibutuhkan. Karena sia-sia kita menghemat 1 juta, 2 juta, tetapi kita sedang meresikokan uang miliar-miliaran di belakangnya. Anda pasti menjadi praktisi yang lebih profesional setelah ini. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan, ya kita ucapkan selamat untuk Anda melanjutkan profesi Anda dengan lebih profesional lagi. Dan untuk topik-topik yang Anda rasa dibutuhkan untuk kami bahas, saya dengan Pak Ciko dengan senang hati akan memikirkan materinya
dengan memberikan komentar di bawah ini. Jadi teman-teman setelah video ini selesai Anda mungkin bisa ketikkan. Ayo dong Pak bahas soal ini, soal itu misalnya. Jadi kita akan menjadikan itu dasar pertimbangan Bagus untuk juga. video berikutnya ya Pak Iya. Ciko ya, bukan begitu Boleh, ya? Oke. boleh. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita di Ngobrol Santai kali ini. Sampai jumpa di Ngobrol Santai berikutnya. Selamat dan sukses untuk Anda semua. Thank you.